Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yesus Kristus Allah yang benar, juru selamat penebus kita manusia. Ya, jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, di mana kita orang-orang Kristen mempraktekkan, memanifestasikan, mengaplikasikan, melakukan kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Mulai dari cara yang paling sederhana, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Ya, jadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, bangkit baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berapa banyak yang percaya bahwa manusia hidup oleh firman Tuhan? Ya, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah roh yang punya tubuh. Jadi kita adalah ciptaan rohani, makhluk rohani. Dan kita bukan sekedar merawat tubuh kita, tapi juga rohani kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Shalom buat sahabat-sahabat. Salam kenal, dan ya silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di follow, terima kasih ya. Silakan saudara boleh juga tuliskan nama saudara di live chat biar kita saling kenalan satu sama lain ya. Dan juga buat sahabat-sahabat muslim yang ada hadir di dalam live streaming ini, selamat datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudara yang ingin belajar ilmu perbandingan agama ya, saudara yang ingin mengetahui apa sih arti Injil yang sebenarnya ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-15 ya. Bagi saudara yang ingin belajar isi Alkitab, welcome. Kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-15. Dorong saudara untuk ya saudara baca Alkitab di rumah Anda, dan kita ada kajian di sini. Jadi kalau saudara ada apa ya, saudara ada pertanyaan diskusi soal Alkitab, silakan di live chat dan kita akan saya akan berusaha menjawabnya ya. Tuhan Yesus baik, mari kita siapkan hati kita. Jadikan hati kita tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap menerima benih kerajaan Allah. Ya, hati kita harus rela menerima kebenaran kerajaan Allah, supaya dia menghasilkan buah dalam hidup kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya, Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami mau menikmati hari ini mulai dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini, kami memohon, meminta, berikanlah kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami, sehingga kami boleh mengerti kitab suci, kami boleh mengerti rahasiamu ya Tuhan, kebenaranmu ya Tuhan. Dan kami boleh menghidupi firman Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa, setiap manusia yang mendengarkan pemberitaan ini, segala keangkuhan hati, kesombongan, kebebalan, kebodohan, hati yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan, di bawah pikiran Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita semua berdoa.
dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk semua murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Ya, shalom, shalom buat Mince Seben, Nurul Airin, salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam room ini, dalam live ini. Ya, silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di follow. Dan kita akan mengkaji Injil Matius pasal 15. Ya, kita akan mengkaji Injil Matius pasal 15. Bagi sahabat-sahabat semuanya, baik Kristen maupun kalau saudara ya dari Muslim, ya selamat datang bagi saudara yang mau belajar Injil. Oke, saya akan membacakan pasal 15 buat kita sekalian. Mari kita menyimaknya bersama-sama ya. Ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia.
perempuan itu ya, perempuan Kanaan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, dan orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita dapat mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus luar biasa. Saya menyapa sahabat-sahabat. Ada aktor kondang Merauke ya. Assalamualaikum sahabatku. Ada Benci Pong, ada Victor Antono, ini ketua ya. Imelda Tandiapa, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat kita sebagai wawasan kita ya. Tidak ada agama yang menciptakan pakaian ya. Jadi saya orang Indonesia, saya cinta budaya Nusantara. Haleluya. Ya. Jadi tidak ada agama tertentu dengan pakaian tertentu. Dalam kerajaan Allah kita bebas. Ya, bukan soal makan minum, bukan soal pakaian dalam kerajaan Allah, tapi soal kebenaran, soal sukacita, damai, sejahtera. Haleluya. Ya, mari kita buka hati, kita akan belajar, kita akan mengkaji firman Tuhan ini ya. Saya harap saudara sudah baca Alkitab di dalam di rumah saudara masing-masing. Nah, kita melihat di pasal 15 ini tema di sini bahwa kerajaan Allah mengatasi tradisi ajaran agamawi. Ya. Jadi Yesus datang membawa kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu mengatasi aturan-aturan agamawi, ajaran-ajarannya, dan Yesus membawa terobosannya. Jadi kalau kita melihat di pasal 15 ini eskalasi ya, mulai ada peningkatan konfrontasi antara Yesus dan para pemimpin agama. Nah, jadi saudara mulai lihat kalau alur narasi ya, alur cerita dia mulai menanjak sampai mereka mau menyalibkan Yesus dan sampai Yesus disalibkan. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kerajaan Allah mengatasi segala aturan-aturan agamawi, aturan-aturan manusia. Nah, jadi Yesus tidak bawa agama,
Makanya orang yang paling menolak Yesus itu orang-orang beragama. Ya, Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah. Jadi kekristenan itu pemerintahan kerajaan Allah. Ya, bukan agama baru. Yesus tidak membawa agama baru. Yesus tidak mendirikan agama, tapi Yesus mendirikan pemerintahan. Makanya Yesus datang dengan apa? Kerajaan Allah. Injilnya Tuhan Yesus adalah Injil kerajaan Allah. Ini tema pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi saudara, kalau saudara buka perjanjian baru, tema sentral dari perjanjian baru kerajaan Allah. Murid-murid, rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus yang paling belakangan ya, Tuhan Yesus tangkap dia waktu Yesus sudah terangkat ke surga. Yesus hidup dan Yesus datang memilih Paulus. Ya, waktu itu dia masih keras dengan agamanya ya. Dia membunuh banyak orang Kristen karena dia sangat fanatik dengan agamanya. Tapi Yesus menangkap dia. Sekalipun Rasul Paulus tidak punya pengajaran yang berbeda-beda. Makanya termasuk dalam perjanjian baru ya. Jadi di perjanjian baru ini tidak ada Petrus punya ajaran sendiri, Matius punya ajaran sendiri, Lukas punya ajaran sendiri. Ya, walaupun mereka punya karakteristik masing-masing, punya keunikan masing-masing, tapi tema pengajarannya sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Ya, saudara akan paham ini kalau saudara udah barangkali 3 kali baca ulang-ulang perjanjian baru. Ya, jadi kalau cuma seperti Rusman ini yang kerjanya potong-potong ayat, tidak ngerti arti firman Tuhan, dia tidak akan mengerti ya. Kalau baca Alkitab itu ada teks dan konteks. Ya, dan kita punya konteks menyeluruh ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dari kata pada mulanya sampai kata amin di dalam kitab Wahyu. Alkitab itu seperti mata rantai. Tidak pernah putus satu sama lain. Berkaitan walaupun ditulis sekitaran 1500 sampai 1600 tahun yang berbeda ya. Jadi Alkitab ini bukan proyek politik ya. Seperti kitab-kitab yang lain ya, jadi proyek politik saudara. Bukan. Ya, ini ditulis kurang lebih 1500 sampai 1600 tahun dan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang berbeda generasi, beda zaman. Tapi menulis satu hal yang luar biasa. Ya. Jadi Yesus mengajarkan tentang Injil kerajaan Allah. Dan waktu Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah, itu mendobrak, menerobos tradisi-tradisi agamawi ya. Makanya orang-orang yang paling menolak Yesus adalah orang-orang agamawi, orang-orang beragama ya, seperti orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Walaupun mereka mengerti perjanjian lama, mereka tahu nubuatan-nubuatan mesianik, tapi mereka menolak Yesus. Jadi kita melihat di sini mulai ada eskalasi konflik ya antara orang-orang agamawi dengan Yesus Kristus. Nah, di sini orang-orang Farisi mulai datang kepada Yesus dan berkata ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, "Mengapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan?" Ya, jadi ada tradisi, ada budaya. Kalau mau makan mesti cuci tangan. Kalau dari pasar masuk rumah mesti basuh kaki. Ya, itu tradisi orang-orang Yahudi. Tapi Yesus menghardik mereka. Di mana Yesus mengatakan, kamu demi tradisi kamu melanggar firman Allah. Di mana firman Allah memerintahkan hormatilah ayah dan ibumu. Tapi karena aturan agamamu engkau berkata ya, oh, uang yang untuk memelihara atau uang untuk orang tua sudah dipersembahkan. Jadi tidak perlu lagi merawat orang tua. Yesus menghardik mereka. Wow. Dan ini yang terjadi saudara ya. Yesus berkata kepada orang-orang agamawi, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu ya, nubuatan Nabi Yesaya tentang kamu di sana. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, kalau ajaran manusia itu nggak jelas. Ya, macam-macam sudah. Jangan sampai Anda menjadi orang Kristen, ya, tapi Anda beribadah 30 tahun, Anda beribadah 40 tahun, tapi Tuhan Yesus bilang percuma. Kenapa? Karena engkau terjebak dalam ajaran-ajaran manusia atau tradisi-tradisi agama. Ya, jadi jangan jadi Kristen agamawi. Memang di dunia ini kita kekristenan sekarang sudah dibungkus dengan agama karena itu aturan Indonesia, apalagi di Indonesia ya. Semua yang ada di Indonesia, semua warga harus beragama karena sila pertama. Ya, jadi ateis nggak boleh hidup di Indonesia. Ya, ateis nggak boleh, saudara, karena kita punya sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang yang hidup di Indonesia harus beragama apapun agamanya. Jangan sampai kita terbelenggu dengan spirit agamawi, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang terbelenggu dengan spirit agamawi. Sering saya katakan mereka Kristen tomat, ya. Minggu tobat, Senin kumat. Ya, Kristen duniawi. Ya, sekarang ini saudara, orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus itu sedikit. Orang-orang lebih senang dengan perkara-perkara duniawi, saudara. Ya, mereka punya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudara. Ya, masih banyak orang Kristen yang berkata seperti ini. Ya, ini kan malam minggu, kita dugem, kita enjoy happy ya di pub, di kafe-kafe gitu kan. Nikmati dunia, kan besok hari Minggu kita beribadah, minta ampun dosa. Lalu Seninnya kumat lagi, saudara. Ingat, Allah tidak mau dipermainkan. Ya, Anda aja tidak mau dipermainkan, apalagi Allah. Allah itu Maha Kudus, Maha Adil, Dia Hakim yang adil. Jadi di sini Yesus memperingatkan mereka. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku karena ajarannya perintah-perintah manusia saja. Wow, jangan sampai saudara Anda beragama, Anda beribadah seumur hidup Anda, tapi semuanya sia-sia, percuma, karena itu ajaran-ajaran manusia. Makanya kita orang Kristen kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kerajaan Allah bukanlah soal pakaian, ya, soal makanan, minuman, aturan A, B, C, tapi kerajaan Allah soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Makanya kita orang Kristen merdeka di dalam Tuhan, merdeka dari belenggu dosa. Siapa bilang orang Kristen sudah ditebus lalu enak berbuat dosa? Ya, orang Kristen sudah ditebus dari dosa, makanya tidak berbuat dosa lagi. Jadi kesalahpahaman ya, gagal paham dari seberang sana ya, yang menuduh, oh asik dong sudah ditebus, bisa berbuat dosa seenaknya. Tidak sesimpel itu, saudara-saudara. Ya. Kita jadi orang Kristen, kita hukumnya lebih tinggi, yaitu hukum kerajaan Allah. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Ya, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Hukum kasih karunia, hukum kerajaan Allah itu lebih tinggi. Saya kasih contoh sederhana. Dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, orang membunuh pakai pisau, pakai pedang. Itu membunuh. Dalam kerajaan Allah, hukumnya lebih tinggi. Anda berkata-kata makian, kata-kata membenci, Anda sudah membunuh. Anda membenci seseorang, Anda sudah membunuh. Anda berkata-kata ya najis, atau Anda berkata-kata kafir, Anda berkata-kata bodoh, ya, Anda sudah membunuh orang. Hukum kerajaan Allah lebih tinggi. Ya.
Misalnya, dalam perjanjian lama Anda berzina, Anda harus berhubungan badan dengan orang yang bukan istri atau suami. Itu Anda berzina. Tapi dalam kerajaan Allah, Anda memandangnya dan mengingininya bukan pasangan saudara, bukan istri saudara, Anda sudah berzina. Nah, jadi kita hidup di hukum yang lebih tinggi. Makanya kita harus mengasihi, mengampuni. Ya, itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi ada konfrontasi ya, kita kembali lagi. Ada konfrontasi antara orang-orang agamawi, orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat dengan ajaran Yesus. Yesus datang membawa kerajaan Allah, mengatasi tradisi-tradisi, aturan-aturan agamawi. Nah, kita melihat berikut ya, di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sini Yesus mengajarkan tentang hal najis dan tidak najis, ya. Atau ya, sebenarnya ini ya, kalau teman-teman muslim di sana mengajarkan tentang halal haram, ya. Kita di Kristen tidak ada aturan halal haram. Ya, karena kita tidak terikat pada aturan-aturan agamawi, aturan-aturan manusia. Tapi Yesus sudah memberi patokan standar, ya, bahwa yang najis atau yang haram bukanlah sesuatu yang masuk di dalam mulut kita, ya, berupa makanan, minuman, ya. Jadi apapun yang masuk di dalam mulut kita itu bukan sesuatu yang menajiskan. Karena apa? Apa yang masuk, Tuhan Yesus katakan, dicerna lalu dibuang ke jamban. Ya. Jadi apa yang masuk, makanan-makanan. Jadi makanan tidak mempengaruhi keselamatan rohani kita. Barangkali kesehatan iya. Ya, jadi kalau ada orang-orang tertentu nggak boleh makan daging karena kolesterol, atau ada orang-orang tertentu nggak boleh makan sayuran hijau-hijau karena ada asam uratnya, seperti itu ya. Jadi makanan tidak mempengaruhi keselamatan. Mempengaruhi kesehatan barangkali iya. Jadi kita boleh makan, boleh tidak. Jadi tidak masalah ya. Anda mau makan babi boleh, tidak juga tidak masalah. Tidak pengaruh. Justru yang Yesus ajarkan di sini, apa yang menjadi najis atau haram bagi orang Kristen adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Sesuatu yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, ya. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi apa yang najis itu bersumber dari hati. Kalau hati penuh dengan dosa, hati penuh dengan kejahatan, maka yang keluar dari hati itu semua jahat. Ya, tapi kalau hati saudara penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang keluar dari hatimu kebenaran firman Tuhan. Ya. Anda dapat dilihat dari motif dan perilaku dan tindakan saudara. Kata-kata saudara. Orang bisa melihat engkau dari kata-kata saudara. Dan sekarang ini bukan cuma kata-kata, dari jempol saudara. Apa yang saudara tulis di sosmed saudara, di komen-komen saudara, itulah Anda. Karena apa? Itu keluar dari hati. Keluar dari pikiran. Ya, jadi bagi kita orang Kristen, makanan tidak mempengaruhi keselamatan jiwa atau roh. Ya, makanan barangkali ada pengaruhnya dengan kesehatan, tapi bukan dengan keselamatan jiwa. Apa yang membuat keselamatan jiwa kita ya? Yang keluar dari hati kita. Makanya saudara, penting sekali apa yang saudara install, saudara masukkan di dalam hati saudara. Apa yang saudara dengar setiap hari itu penting saudara. Ya, kalau saudara tiap hari dengar
dengan komunitas yang buruk, saudara. Bisa jadi saudara punya perkataan dengan komunitas yang buruk. Ya. Jadi kata-kata itu bisa membunuh. Makanya Yesus bilang, wah, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Ya, jadi saudara barangkali sudah meneliti ya, sudah pernah lihat informasi lewat di beranda atau di Facebook atau di mana ya, tentang pakar air dari Jepang yang menguji air. Dia menaruh air di 2 wadah, dan di wadah yang pertama airnya dikasih puji-pujian, airnya didoakan, dikata-katakan baik kepada air itu. Ya, dan di wadah yang kedua airnya itu dimaki-maki, dikata-katakan buruk kepada air itu. Apa yang terjadi, saudara? Molekul air itu rusak. Ya, molekul air itu rusak. Setelah dilihat di mikroskop, molekulnya hancur. Tapi kalau lihat ya, air yang dipuji-puji, air yang didoakan, saudara, molekul airnya bagus sekali. Ya, barangkali saudara sudah tahu ya gambaran molekul air seperti itu. Ya, begitu juga saudara dengan kata-kata, saudara. Ya, Anda itu akan ketahuan dari kata-katamu, dari apa yang keluar. Nah, dari kata-katamu menjadi pengakuanmu, dan dari pengakuanmu menjadi tindakan-tindakanmu. Ya, jadi hati-hati. Yesus mengajarkan kita, ya, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kalau makan minum tidak menajiskan orang. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, minta maaf ada keributan, bukan keributan sih, ada ribut-ribut ya, karena di samping ada sekolah. Ya, jadi di sini Yesus menerobos aturan-aturan agamawi, saudara. Yesus menerobos tradisi-tradisi agamawi dengan kerajaan Allah. Jadi pemerintahan kerajaan Allah mengatasi tradisi-tradisi agamawi. Luar biasa ya. Mari kita maju terus dalam kegelakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Saudara diberkati, amin ya. Jadi waspada dengan makananmu barangkali karena masalah kesehatanmu. Tapi Anda mau makan apa saja selama tidak ada pantangan, silakan, saudara-saudara. Yang tentu saja makanan yang sehat ya. Udah tahu-tahu bukan makanan, masakan kita mau makan ya. Udah tahu-tahu kencing onta mau diminum. Ya, itu kan bukan makanan yang sehat ya secara medis. Nah, kita lanjut. Ada peristiwa yang menarik di sini bahwa ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan karena anaknya kerasukan setan. Ya, memohon belas kasihan. Dan dia terus menerus ikut Yesus dan berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus anak Daud, kasihani kami. Tapi Yesus ya berkata, aku datang bukan untuk orang Kanaan. Aku datang bagi orang Israel. Ya, aku datang bagi orang Israel. Tapi orang ini, ya ibu ini terus berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan Yesus berkata, ya, Yesus memberi perumpamaan yang sangat, ya, ini sebenarnya kalau kita orang Indonesia ya, sangat menyindir sekali, saudara ya. Di sini Yesus berkata ya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Yesus menyamakan mereka, saudara ya, seperti itu. Karena apa? Yesus memfokuskan kepada orang-orang Israel. Tapi perempuan Kanaan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu ya Yesus berkata,
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Haleluya. Nah, jadi kita melihat di sini ya, sifat universalitas dari Injil Matius. Memang Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi, ya, orang-orang Kristen Israel, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Tapi kita boleh melihat sifat universalitasnya. Ya, mulai dari pasal 1 di mana dari silsilah Yesus sudah ada Ruth, sudah ada Naomi, ya, sudah ada Rahab, ada wanita-wanita yang bukan orang Israel. Dan di sini juga ada perempuan Kanaan yang bukan orang Israel tapi mengalami kesembuhan daripada Yesus. Dan Yesus berkata, imanmu jadilah seperti yang kau kehendaki. Yesus senang berkata ya, imanmu telah menyelamatkan engkau, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu yang Yesus selalu katakan kalau orang datang minta tolong, minta didoakan, minta disembuhkan dan sebagainya. Nah, ini luar biasa bagi kita ya. Kita boleh belajar dalam hidup kita, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat, putus asa, walaupun kita menghadapi tantangan dan rintangan. Perempuan ini menunjukkan iman yang luar biasa. Dia nggak menyerah walaupun sudah diusir. Ya, sudah disuruh pergi, jangan ganggu. Tapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihani kami. Luar biasa saudara. Dan apa saudara? Iman yang sungguh-sungguh menghadirkan kuasa Tuhan. Waktu dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu, maka anaknya seketika itu juga terlepas dari belenggu setan. Ya. Luar biasa saudara. Jadi ingat baik-baik saudara ya. Imanmu menjadi kepadamu. Apa yang kau imani menjadi kepadamu. Haleluya. Ya. Maka penting sekali saudara apa yang kita perkatakan. Karena iman keluar dari mana pertama-tama? Dari pengakuan. Ya. Iman Anda termanifestasi pertama-tama lewat apa saudara? Pengakuan dan tindakan. Ya, pengakuan. Makanya kita diselamatkan karena apa? Kita beriman, kita imani kasih karunia Tuhan. Lewat apa? Kita mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita. Dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai tanda dia menyertai kita sampai kesudahan zaman dan memeteraikan kita sebagai milik kepunyaannya. Lewat apa saudara? Pengakuan. Penting sekali ya. Pengakuan-pengakuan kita itu dahsyat saudara. Jadi saya kasih contoh praktis. Contoh-contoh praktis. Bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau saudara sakit, saudara percaya Yesus penyembuh yang ajaib, saudara buat pengakuan. Saya percaya Yesus penyembuhku yang ajaib. Wow. Saya percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tabib yang ajaib. Dokter di atas segala dokter. Dia penyembuh yang ajaib. Saya percaya saudara pasti akan mengalami mujizat. Kalau saudara sedang bergumul dengan kehidupan saudara setiap hari, saudara buat satu pengakuan. Saya percaya Yesus memelihara yang menyediakan bagiku. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Maka saya percaya saudara akan alami kuasa. Ya, dari ungkapan iman saudara, pengakuan iman saudara, itu dibarengi dengan apa saudara? Action saudara, tindakan saudara. Saya percaya saudara akan alami kuasa. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Ya. Imanmu besar, maka jadilah seperti yang kamu kehendaki. Amin. Ya, jadi hati-hati saudara dengan iman kita. Waspada saudara dengan apa yang keluar lewat pengakuan-pengakuan kita. Tuhan Yesus itu dahsyat.
Ya, jadi jangan menyerah, saudara. Kalau saudara ada pergumulan, jangan putus asa. Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus jawaban. Saya percaya Tuhan Yesus jawaban. Saya sudah banyak kali mengalami mujizat, kesembuhan, kelepasan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan. Yesus itu dahsyat. Yesus itu hidup. Amin. Puji Tuhan ya. Saya menyapa juga sahabat-sahabat ya, Origenes, Yosef, terus semangat, Nurul Airin, Refli Ingkan, Berkat Sirait, ini Angelia Umbas. Ya ini orang sesepuh ini ya. Kamijan Ats, Mevi Magdalena. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, imanmu menjadi kepadamu. Karena Yesus selalu bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Ya, jadi kalau imanmu sedang goyah saat ini, bangkitkanlah imanmu. Kalau Anda sedang dalam pergumulan saat ini, barangkali sakit penyakit, barangkali masalah-masalah ekonomi, barangkali masalah keluarga, apapun itu, percaya Yesus adalah jawabannya. Ya. Jadi saudara ya, Yesus mengaku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, bukan cuma sekedar memperoleh hidup yang kekal, tapi dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya kalau kehidupan yang kekal Tuhan sudah jamin, apalagi hidup kita hari-hari. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Sinta Utami, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Salam moderasi ya. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah menerobos, dan kerajaan Allah ya. Di sini Yesus mau nyatakan ya lewat Injil Matius bahwa kerajaan Allah bukan cuma untuk orang Israel, tapi kerajaan Allah untuk semua suku bangsa. Karena perempuan Kanaan ini mengalami kuasa Tuhan Yesus. Dia disembuhkan. Setelah itu saudara ya, setelah Yesus melakukan mujizat, anak dari perempuan Kanaan ini sembuh, dia meninggalkan daerah itu dan menyusur pantai Galilea. Dan waktu sampai di atas bukit saudara, semua orang datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang tuli, buta, bisu, ya, orang cacat, semua dibawa kepada Yesus. Dan ya, mereka menyembah kepada Yesus. Yesus menyembuhkan mereka ya. Jadi mujizat Tuhan Yesus itu banyak sekali. Rasul Yohanes mengatakan kalau laut boleh jadi tinta, langit boleh jadi kertas untuk menuliskan perbuatan-perbuatan Yesus, maka tidak sanggup akan memenuhi semua perbuatan-perbuatan Yesus. Karena apa saudara? Banyak sekali mujizat Tuhan Yesus yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Mujizat Tuhan Yesus tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi saudara, apa yang tercatat di dalam Injil itu sudah cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus jalan kebenaran dan hidup, terang dari surga. Yesus itu banyak sekali mau disebutnya. Ya, dia yang awal dan akhir, ya dan amin. Yesus yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia yang maha kuasa. Dia firman Allah yang jadi manusia. Haleluya. Ya, seperti Sinta Utami ini akan bingung. Yesus disebut nabi, rasul, Yesus disebut raja, guru, Yesus disebut apa lagi saudara? Hakim. Ya, Yesus itu maha segalanya. Makanya saudara ya, kalau Anda guru, belajarlah dari Yesus. Yesus itu maha guru. Anda dokter, belajarlah dari Yesus. Yesus dokter di atas segala dokter. Anda pemerintah, bupati, camat, ya, gubernur, presiden sekalipun, Anda belajar dari Yesus. Yesus itu raja di atas segala raja. Anda hakim, belajar dari Yesus. Yesus itu hakim yang adil. Anda pengacara, belajar dari Yesus. Yesus itu pembela. Dia advocate. Dia pembela kita dari para pendakwa iblis-iblis si jahat. Ya, dia pembela, dia juru syafaat buat kita. Saudara mau bilang apa lagi? Anda tukang bunga,
Yesus mawar Saron. Yesus singa dari Yehuda. Banyak sekali sebutan tentang Yesus ya. Kalau orang tidak pernah baca Alkitab, mereka pasti bingung-bingung. Kok Yesus semuanya? Iya, karena dia maha segalanya. Ya, mujizat ya kita melihat di di ayat 29 sampai 31. Mujizat Yesus itu luar biasa, Saudara. Dan disaksikan oleh publik. Ya, nggak ada mujizat Yesus yang tidak disaksikan orang. Yang dalam mimpi terjadi, ya, tidak ada orang lihat, dalam penglihatan terjadi, nggak ada. Mujizat Yesus selalu publik, Saudara ya. Dari kelahiran, pelayanan sampai peristiwa salib, kematian dan kebangkitan Yesus terjadi secara publik, disaksikan banyak orang. Itulah dahsyatnya Tuhan Yesus. Makanya orang yang berusaha ya, ada kitab yang berusaha membelokkan siapa Yesus, tidak akan mampu, Saudara. Tidak akan mampu. Karena apa? Ya, mereka tidak dapat menolak sejarah, Saudara. Ya, mereka tidak dapat menolak sejarah. Nah, ini kita melihat di yang berikut ya, di ayat 32 sampai ayat 39, di mana Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak ya. Barangkali ya kalau kita kali 2 aja ya, 8.000 orang lah. Ya, jadi Yesus memberi makan banyak orang itu ada berapa peristiwa ya? 2. Yang 5.000 orang laki-laki dan 4.000 orang laki-laki. Itu peristiwa berbeda. Jadi waktu Yesus melihat orang-orang ini sudah 3 hari ngikut-ngikut Yesus, dengar-dengar Yesus, apa yang Yesus ngajar, apa yang Yesus beritakan kepada mereka, kemana-mana Yesus pergi mereka ikut sampai 4.000 orang. Ya, kurang lebih dengan perempuan dan anak-anak 10.000. Saudara pikir banyak gak tuh kalau kumpul zaman sekarang ya? Barangkali satu lapangan bola yang ada di kecamatan kali penuh ya dengan 10.000 orang. Jadi ini banyak sekali yang ngikut-ngikut Yesus kemana-mana, Saudara. Waktu Yesus lihat mereka, murid-murid bilang, "Guru, suruh mereka pulang aja. Nah, di sini nggak ada tempat, nggak ada restoran, nggak ada catering untuk kasih makan mereka." Tapi Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, dalam kerajaan Allah segala sesuatu oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, bukan karena aturan-aturan agamawi, Saudara, tapi oleh belas kasihan. Ya, Yesus nggak bilang, "Oh, mereka nggak puasa, mereka nggak gini gitu dan sebagainya." Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya sama seperti kita. Kita ini mengalami keselamatan karena anugerah Tuhan, karena rahmat Allah, karena belas kasihan Allah. Dan belas kasihan Allah itu dibuktikan lewat Yesus Kristus menjadi manusia. Dan lewat Kristus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah bukti kasih Allah akan dunia. Ya, makanya Yesus itu rahmat bagi semua umat. Dia menggenapi janji Allah kepada Abraham. Melalui keturunanmu lah semua bangsa akan diberkati. Itu digenapi oleh siapa? Yesus. Karena apa? Semua bangsa diberkati oleh Yesus lewat apa? Berkat keselamatan. Yang berkat keselamatan. Siapapun suku bangsanya ketika datang kepada Yesus, dia mengalami keselamatan. Makanya kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lewat upaya kekuatan manusia. Itu dia sedang menyatakan dirinya sombong di hadapan Allah. Ya, siapa kamu? Oleh kebaikan hatimu dan kesalehanmu, ya, amal solehmu dapat menyelamatkan dirimu. Tidak ada, Saudara. Yang dapat menyelamatkan kita hanya kemurahan dan kasih karunia Allah, dan kita menerimanya dengan iman. Ya, menerima dengan iman. Kita tidak lihat Yesus secara langsung, tapi kita imani, kita percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan, "Thomas, kamu percaya karena kamu lihat, tetapi berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat." Ya, saya dan saudara, kita berbahagia karena kita percaya meskipun kita tidak melihat.
Di sini Yesus memanifestasikan kemahakuasaannya ya, lewat belas kasihan Yesus. Dia kasih makan kurang lebih ya 10.000 orang lah. Dia kasih makan dengan 7 roti. Ya, roti itu membelah seperti bom atom, saudara. Pecah terus ya. Dan memberi makan orang yang banyak. Tuhan Yesus berkuasa ya. Tuhan Yesus mempedulikan kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani ya. Bukan cuma perkara-perkara rohani yang Tuhan mau kita alami, tapi Tuhan mau juga kita mengalami kuasanya, mujizatnya. Makanya Tuhan yang pelihara engkau. Amin ya. Saya percaya hidup yang kekal Tuhan sudah jamin, apalagi hidup hari-hari. Haleluya. Bunga di taman Tuhan dandani, burung di udara Tuhan kasih makan, apalagi setiap anaknya murid Tuhan. Ya, kalau kita beriman dan percaya kepadanya, ya, tentu saja kita harus ada dalam hukumnya Tuhan. Ya, hukumnya Tuhan, orang malas pasti miskin. Itu sudah hukum alam itu. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Tuhan dan tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, saya percaya berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna. Karena apa? Saudara, Tuhan ya, hidup kekal saja Tuhan sudah jamin. Apalagi hidup hari-hari, saudara. Amin. Dalam kerajaan Allah kita boleh menikmati kerajaan Allah. Kapan? Nanti mati? Bukan, saudara. Sekarang ini juga saudara boleh menikmati kerajaan Allah. Dengan apa, saudara? Tuhan Yesus berjanji, 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Hadirat Allah ada di tengah kita. Allah hadir di tengah kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, Yesus tidak terbatas ruang dan waktu, walaupun kita hanya lewat teknologi, lewat YouTube, saudara-saudara. Ya, atau lewat Facebook. Ya. Tuhan Yesus itu dahsyat, saudara. Jadi kita melihat di pasal 15 ini ya, bahwa kerajaan Allah mengatasi tradisi-tradisi agamawi. Ada konfrontasi antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kerajaan Allah bukan soal makan, minum, ya, yang aturan segala tetap bengek diatur. Mau keluar rumah lah harus kaki kiri lebih dahulu lah, mau masuk WC lah harus kaki kanan lah lebih dahulu. Atau gimana? Itu nggak perlu diatur, itu sudah ya budaya masing-masing daerah. Tapi saudara, soal apa yang keluar dari hati, ya, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera, soal kuasa. Haleluya. Berapa banyak yang mau mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini? Ya, makanya kita harus jaga hati yang bersih. Nah, bagaimana membersihkan hati? Hanya firman Tuhan yang sanggup bersihkan hatimu. Ya, Anda nggak boleh ngomong-ngomong sama tetangga supaya hatimu bersih. Yesus, lihat dengan baik-baik. Coba kita lihat di Yohanes 15 ayat 3. Ya, biar kita tahu. Yohanes 15 ayat 3. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Dengar baik-baik ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Cuma firman Tuhan Yesus yang sanggup membersihkan hati. Ya, jadi kalau hatimu penuh kebencian, amarah, kepahitan, kejahatannya. Orang kalau hidup dalam dosa, otaknya selalu penuh kejahatan. Ya, hatinya, mulutnya kasar, ya, mulutnya penuh caci maki, saudara. Ya, anak saya curhat kepada saya, anak saya SMA ya, curhat ke saya, papa, di sekolah saya dianggap orang paling suci. Kenapa? Karena teman-teman saya itu kalau ngobrol selalu maki sana sini. Saya nggak memaki. Saya bilang, justru kamu ada di situ supaya kamu jadi terang. Jangan terpengaruh dengan mereka. Ya, tidak gampang, saudara ya. Jadi kalau tiap hari firman Tuhan datang kepada kita, hati kita bersih, saudara. Amin. Tapi coba kalau setiap hari saudara
orang sini bilang birman, kata tetangga ya. Tuh, dengar sana, dengar sini, pasti saudara sakit hati, kecewa, putus asa. Jadi saudara mau pilih mana? Kata birman atau kata firman? Haleluya ya. Kata birman atau kata firman? Kalau kata Tuhan Yesus kekal selamanya menjadi kekuatan. Tapi kalau kata orang ya bisa menyakitkan, wah bisa segala macam. Utamakanlah kerajaan Allah dalam hidupmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan ya. Mengusir setan ya. Yesus mengusir setan-setan, menyembuhkan berbagai penyakit, memberi makan ya. Memberi makan 4.000 orang ini, laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan, maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Ya, jadi saudara baca Alkitab saudara di rumah. Kalau saudara baru mau mulai membaca, bacalah dari Injil Matius. Ya. Kalau saudara baru belajar baca Alkitab, bacalah dari Injil Matius. Ya, ulang-ulang Injil-Injil ini paling kurang 3 kali saudara ulang, biar saudara tahu apa sih isi yang Tuhan Yesus ajarkan, apa sih pengajaran Yesus. Amin. Saudara diberkati. Puji Tuhan ya. Dan kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan soal Alkitab, ya boleh kita saling bertanya di kolom diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi terima kasih Ibu Watiwena ini ya. Pilih mana, kata firman atau kata birman? Kalau Ibu Watiwena ini pilih kata firman. Amin. Karena apa? Cuma firman Tuhan yang bisa bersihkan hati kita, yang penuh kepahitan, penuh kejahatan, penuh kebencian, iri hati, putus asa, segala macam pikiran kotor. Cuma firman Tuhan yang bisa membersihkan. Amin. Makanya saudara, penuhkan hatimu dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara pasti mengalami kuasa kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal aturan A, B, C, aturan adat istiadat, aturan-aturan firman Tuhan, aturan-aturan agamawi, ajaran-ajaran manusia. Tapi firman Tuhan berbicara soal sukacita, damai sejahtera, kebenaran, soal kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita akan jumpa lagi. Kita akan mengkaji Matius pasal yang ke-16. Wah, ini makin seru lagi ya. Konfrontasinya makin naik. Jam 8 Wita di kanal Pendeta Raymond Mantik. Saudara, mari bergabung murid-murid Tuhan, orang-orang yang suka belajar Alkitab, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya harap saudara sudah baca di rumah. Dan mari juga kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Saudara ya, bagikan pemberitaan-pemberitaan ini kepada teman di grup WA saudara atau di grup-grup saudara. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat. Ya, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan demikian Anda juga sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Dan kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat. Kita akan bersepakat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami agar kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengalami kuasa kerajaan Allah. Kami mau berpegang pada ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa buat semua sahabat-sahabat bahwa mereka mengalami segala keberkatan Tuhan, segala kuasa, segala mujizat Tuhan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita satu hati, kita sepakat bersama-sama, kita berdoa di dalam nama Yesus. Setiap sahabat-sahabat yang menyaksikan pemberitaan ini dan mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, sudah menyembuhkan. Sembuh, sembuh,
sembuh di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu kegelapan, belenggu setan, kami berdoa kelepasan, kelegaan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Mari sambut hari ini dengan penuh iman, penuh semangat, penuh sukacita. Kita jumpa lagi besok dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Baca itu Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat.